Dalam soal bahasa Inggris itu banyak jenisnya ya, tapi yang paling sering muncul dalam soal ujian bahasa Inggris untuk SMA, selesai SMA itu adalah tentang topic of the dialect, kemudian the genre, jenis-jenis teks, kemudian main idea, kemudian the synonym, antonym, dan banyak lainnya. Namun kali ini kita akan langsung aja bahas ya, nggak usah waste the time. Kita langsung aja bagaimana mencari topic of the dialect di soal nomor 1 ini. Ya, di nomor 1 ini saya sudah berikan contoh ya, topic of the dialect. Jadi bagaimana menemukannya? Banyak orang mengatakan bahwa untuk menemukan topik dari dialog itu cukup mudah, baca cepat saja. Banyak cara kita reading ya, katanya ada scanning, skimming, skipping ya. Kalian bisa baca nanti di video berikutnya dari saya tentang metode-metode tersebut. Namun saya sebagai beginner of English begitu ya, kalian juga sepertinya sama, yaitu pemula dalam bahasa Inggris ini akan sulit menerapkan 3 strategi tersebut menurut saya. Karena baca cepat ataupun juga membaca hal-hal penting dalam sebuah teks hanya bisa dilakukan jika kalian memiliki vocabulary yang mumpuni gitu. Jadi banyak vocab, bendahara kata di otak kalian memang. Jadi ketika baca dapat. Memang seperti itulah kita mengerjakan sebuah teks. Jadi kita harus lebih banyak membaca dan lebih banyak membiasakan diri bergaul dengan bahasa-bahasa Inggris. Intinya kalau kita ingin lulus dengan baik tentang soal-soal bahasa Inggris ya, sering-sering baca, sering-sering nonton movie bahasa Inggris, kemudian baca-baca iklan yang berbahasa Inggris dan lain-lain. Dan jangan hanya dibaca ya, ditemukan artinya. Nah, jadi untuk cara paling cepat nggak ada ya, kecuali Anda terbiasa dengan kata-katanya. Jadi saya akan mencontohkan cara kita ngerjakan ini sebagai pemula ya. Jadi kalau saya berhadapan dengan soal seperti ini, saya akan mencari kata yang familiar atau yang saya tahu artinya saja dari teks ini. Oke, dari dialog ini. Kita lihat, what are you thinking about? Apa yang Anda pikirkan? Katanya. Jadi dia nanya, apa yang sih yang kamu pikirkan? Si Dino jawab, I am thinking about my plans. Saya mikirin tentang rencana setelah graduating. Kayaknya ini topiknya, karena yang mau dibahas kan, topik itu adalah hal yang akan dibahas. Yang namanya dibahas akan ada pembahasan tentang suatu hal lebih detail dibahas. Berarti tidak akan mungkin dia satu kalimat. Misalnya saya akan bahas tentang pisang, maka pisang akan saya bahas mungkin tumbuhnya di mana, termasuk jenis tumbuhan apa. Jadi pisang itu akan menjadi topik pembahasan dan dia akan memiliki beberapa penjelasan tentang pisang tersebut. Nah, ini akan membahas tentang after graduating from senior high school. Saya bisa tebak jawabannya sudah pasti nanti adalah C ya, karena di sini kita lihat A, studying in Turkey. Kita bisa lihat nanti di atas. Kayaknya ini udah mirip. C, discussing about plan after graduating. Di sini juga sama ya, plan after graduating. Oke, jadi kita coba lihat. Can you tell me your plan? Bisa beritahu saya rencana kamu itu, kata si Rina. Kemudian nomor berikutnya Dino menjawab, orang tua saya meminta saya belajar ya, study di Turki sejak it's higher education. Nggak tahu saya artinya, lewatkan gitu misalnya. Lewatkan aja. Cheaper, oh ada kata cheaper. Lebih murah katanya belajar di Turki. Oke, simpan di otak kita, benak kita. Baik, but it's kind of hard for me. Oh ada kata hard ya. Sulit bagi Dino to live far away, untuk tinggal jauh dari orang tua. Bagaimana dengan kamu? Ditanya Serina. Saya rasa, kata Rina, I think it is a good idea, katanya. Living far away, tinggal jauh dari orang tua kamu, akan mengajarkan kamu bagaimana menjadi orang independen. Nggak tahu saya artinya, lewatkan aja, kan ada independennya. Nanti di bawah jika ada kata yang sama kita akan lihat. Dan seterusnya dibaca ke bawah. Baik, yang ditanya adalah what is the main topic of the conversation above? Apa topik dari percakapan di atas? A, studying in Turkey is cheaper. Tadi kita sudah tandai ya, ada cheaper. Oke. Sekarang kita bahas apakah cheaper merupakan topik. Nah, saya sudah bilang dari awal, topik itu akan dibahas secara detailnya. Kalau kita bahas memori handphone, maka kita akan bahas memori handphone itu berulang-ulang dengan kalimat yang sama. Ya.
Misalnya kalau kita bahas lebih murah belajar di Turki, berarti kita akan bahas biaya masuknya berapa, biaya ruangannya berapa, makan di sana bagaimana, sehingga menyatakan oh iya sekolah di Turki itu lebih murah. Namun di sini cheaper cuma pernyataan doang. Setelah itu tidak ada. Akan pindah topik. Dia bilang but it's kind of hard for me to live far away. Sulit bagi saya tinggal. Berarti nggak dibahas dong cheapernya. Berarti cheaper bukan topik. Jadi tipsnya, ketika mau mencari topik, carilah hal yang dibahas secara berulang-ulang dan berkepanjangan sampai dia jelas. Nah, dari awal kita lihat ada plan after graduating, rencana setelah tamat. Kayaknya itu yang dibahas sampai ke bawah, karena yang dibahas ya setelah tamat kayaknya si Dino akan diminta pergi ke Turki. Ya, mereka bahas itu sampai habis. Berarti yang dibahas ya plan after graduating. That's it. Thank you. Sekarang kita bahas ke soal nomor kedua. Alright, kita bahas untuk nomor kedua ya. Page down. Oke, kita bahas untuk soal nomor 2. Topic of the picture, guys. Ya, topic of the picture. Kita besarkan biar Anda mudah untuk melihat soal yang ada pada gambar ya. Teks yang ada pada gambar maksud saya. Oke. Nah, soalnya adalah menebak topik. Kembali topik ya. Yang dibahas topik apa yang dibahas pada gambar. Jadi kita bisa langsung lihat saja. Announcements. Kalau saya di sekolah ya sering dengar ya pengumuman seperti itu artinya. The student association will hold a student gathering. Ini bisa kita tandai ya kata-kata yang penting ya. Hold, mengadakan student gathering. Oke, kayaknya ini penting ya. For student of grade. Ini juga penting informasinya, kelas berapa gitu ya, kelas 7 ya. Baru ini tanggalnya tanggal 15 Agustus dan tempatnya di aula. Ya, di gedung aula. Please all students come. Diundang semua siswa. Ya, karena tolong semua siswa datang. Oke. For more information, untuk informasi yang lebih lanjut katanya hubungi, kontak itu kayaknya hubungi ya, Rudy at the Student Association Office, di ruang OSIS. Ini bahasa Inggrisnya ruang OSIS ya, bagi yang belum tahu, Students Association Office. Oke. Pertandanya di bawah yang buat itu Student Association OSIS ya, atas nama OSIS. Baik. What is the topic of the announcement above? Apa topik dari announcement di samping ini ya? Sebenarnya di samping dia bilang above. Oke lah. Students Association. Ini adalah tentang OSIS katanya. Ini yang ngirim OSIS, tapi bukan itu yang dibahas kan? Ingat, topik adalah hal yang dibahas. Oke, hal yang kita bahas secara rinci. Kayaknya tadi kan yang apa yang tanggal 15 kita bahas? Apa yang akan diadakan di aula? Ya kan? Siapa yang diundang ke untuk acara apa ini? Students grade yang ini yang diundang, kan begitu. Kemudian untuk apa ini ada menghubungi Rudy ini? Kan begitu ya pertanyaannya. Semuanya dilakukan atau dikasih detailnya untuk sebuah program yang kita sebut a student gathering. Maka jawabannya adalah, menurut saya, adalah I. Iya. Kenapa students gathering? Karena students gathering dari awal kita bahas ya tempatnya di mana, kemudian tanggal berapa, siapa yang diundang, ya. Kemudian ada untuk sumber informasinya dan dibahas secara lugas. Maka itulah yang dibahas dari awal sampai akhir di nomor 2, sehingga jawaban kita adalah I. Ingat, cara memilih topik adalah dengan cara melihat apa yang dibahas dari awal, detail-detailnya diberikan kemudian. Baik. Kita lanjut untuk nomor 3, guys. Baik, untuk nomor 3 kita lihat tentang jumble ya. Tentang jumble. Jumble itu kata acak, kalimat acak ya guys ya. Jadi
Kita akan coba membahas kalimat, menyusun kalimat ya. Kalimat yang masih acak kayaknya. Baik, kita lihat. Untuk acak seperti ini, ada orang bilang mudah. Ya, hitung kancing baju. Itu adalah ide yang sangat konyol tapi menghibur ya. Hitung aja 1 2 3 3 2 1 A B C D D C D E gitu. Itu adalah hal yang menghibur. Baik. Bagaimana mengerjakan soal seperti ini? Ya, intinya kita harus mengenali bagaimana membuat sebuah wacana atau teks pada urutan yang tepat gitu. Bagaimana membuat essay, bagaimana membuat paragraf yang baik. Jauh dari itu, kita juga harus mengetahui rentetan bagaimana struktur yang digunakan ya. Melalui struktur juga kita bisa menebak yang mana yang harus dilakukan dalam membangun sebuah paragraf. Oke, apa langkah-langkah pertama sebelum kita memulai sebuah paragraf? Ada orientasi dan segala sebagainya gitu ya. Segalanya dong, salah dong. Oke. Maaf ya jika bahasa saya agak kurang sama dengan kalian karena maaf, kita masih belajar untuk lebih memudahkan para pendengar begitu ya. Oke. Untuk menyusun ini kita harus tahu informasi apa di tiap nomornya. Intinya seperti itu. Kalau enggak, impossible you can solve it. Itu tidak mungkin kalian bisa pecahkan. Namun kita bisa lihat juga ada cara trik-trik jitu ya, trik-trik jitu untuk menyusun kalimat seperti ini. Kita lihat aja option jawaban. Ya, option jawaban ini kebanyakan di awal kan angka 1 tuh ya. Tapi ini jangan dicoba-coba ya, kalau kita bisa si ragu-ragu jangan. Kayaknya angka 1 paling banyak. ABC menggunakan 1 di awal dan 3 di nomor 2. Kayaknya 1 dan 3 ini pas. Sepertinya. Begitu kita menebaknya. Itu strateginya kalau menyusun seperti ini. Dan angka 3 di luar itu cuma 2. D dan E. Ya, angka 3 pertama. He is an Indonesian academic. Baik. Saya akan menjelaskan kepada kalian mengapa D ini bukan jawaban. Ya, D ini bukan jawaban sama sekali. Dan E juga bukan dan DE ya, DE ini juga bukan jawaban. Kenapa mereka ini bukan jawaban? Karena 3 itu menggunakan awalnya itu kan he. Jika kita bisa lihat di sini ya, dia menggunakan he ya sebagai awal kalimat. Bayangin nih, sebuah paragraf ada awalnya he gitu. Kita coba lihat di atas ya, atau sebuah ide gitu ya. Nggak ada ya, nggak ada teks di sini. Nanti saya akan coba jelaskan. Baik, mengapa tadi D dan E ini bukan jawaban ya? Karena di nomor 3 yang ada di awal di sini ya, di nomor 3 yang ada di awal di sini itu menggunakan he. Dan biasanya kalau kita membangun sebuah paragraf, orientasi adalah mengenalkan siapa pelaku dalam paragraf kita, di mana lokasinya, kapan terjadinya. Itu yang biasanya di awal-awal paragraf. Tidak mungkin di awal paragraf langsung menggunakan he. He itu adalah dia. Kita nggak kenal dong namanya siapa, benar nggak? Jadi untuk menebak hal seperti ini sangat mudah. Maka yang paling tepat pasti 1 di awal, kemudian 3 di nomor urutan kedua. Jadi yang paling tepat adalah A, B, C. Sekarang kita lihat ada 2 pilihan, 5 dan 4. Langsung aja kita lihat kalimat 5-nya apa. He has currently served as governor of Jakarta. Dia telah melayani kayaknya ya, atau bekerja ya sebagai gubernur di Jakarta sejak 2017 Oktober katanya begitu. Nah, nomor 4, sebelum menjadi gubernur dia bekerja sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, Mendikbud. Nah, ada 2 informasi yang kayaknya mirip ya, before being a governor. Baik, yang mana duluan, 5 atau 4? Kan begitu. Untuk menyelesaikan ini pilihan kita ini apakah C jawabannya atau yang di B, A. Karena di sini ada bedanya 5 dan 4. Mudah saja ya. Before ini akan muncul ya sebelum menjadi gubernur. Di sini dia telah menjadi gubernur. Mana yang duluan? Iya pasti nomor 5. Karena informasi yang didahulukan kan dia telah bekerja sebagai gubernur di Jakarta sejak 2017. Sebelum menjadi gubernur, kan cocok tuh. Ya kan? Sebelum menjadi gubernur, karena udah dimunculkan di awal gitu. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 5 dan 4.
5 baru 4. Maka jawaban sudah ditemukan. Jawabannya adalah A. Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah A. Yang 1, 3